bilang Pak Kamran Ibu Sri, ya, saya ingat betul ketika sosialisasi itu. Orang yang profesional tuh memang ahli pada bidangnya, ya. Cuma syaratnya memang 3 ya, ahli dalam bidangnya, yang kedua punya solusi, yang ketiga vokal. Yang kedua vokal, yang ketiga ada solusi. Jadi seorang yang profesional itu bukan hanya kritis, mengorek-orek atau memprotes, tapi ada solusi. Nah, jadi memang ahli, ya. Vokal, ya, vokal itu artinya bersuara di mana saja dengan lantang, menyuarakan, tapi bukan hanya menyuarakan, tapi ada solusi. Nah, memang solusi itu artinya penyelesaian. Kebanyakan kita kan hanya memprotes, saya tidak senang, tapi solusinya ada. Nah, itu bukan profesional namanya. Jadi orang yang memang itu yang dikehendaki. Saya pengen kalian yang sebentar lagi akan melakukan perpisahan supaya jangan tersingkir di masyarakat. Nih, laki-laki khususnya, ya. Kalian modalnya 4 aja. Pertama bisa baca doa, bisa ajan, bisa jadi imam, bisa mengikuti tungkat jadi khatib. Insya Allah di masyarakat tidak akan tersingkir, pasti akan dimuliakan orang. Lihat saja yang ada. Saya ingat betul ya, kayak guru-guru pondok pesantren yang di Muara Kemang pindah ke Balikpapan, pindah ke Samarinda. Apakah mereka tersingkir? Tidak, dihormati orang. Nah, karena punya ilmu agama. Saya ingat betul bilang Pak dosen saya dulu ya, Abdurrahim Yasin LC, itu dosen. Apakah meninggal? Sudah rasanya meninggal beliau. Bilang beliau, kita hidup nih harus membina 5M, ya, dari muslim, tingkatkan menjadi mukmin. Kemudian bilang beliau, tingkatkan menjadi muhsin, tingkatkan lagi menjadi mukhlis, dan yang terakhir muttaqin. Itu kan proses tidak mudah untuk mencapai itu. Nah, dalam hidup ini. Tapi walaupun demikian, ya, kita hidup ini kan harus mempunyai 3T, ya. Memang banyak singkatan, Pak. Ya. Tahan diri. Orang madrasah aliyah harus pandai menahan diri, tahan diri dari hal-hal yang bisa merusak. Apa saja yang semua itu yang tidak baik harus bisa menahan diri. Kemudian yang kedua, tahu diri. Orang yang tahu diri itu apakah tahu diri introspeksi diri, apakah tahu diri itu mengenal dirinya, ya. Bilang orang ahli tasawuf man alfa nafsahu, ya, mengenal dirinya. Atau tahu diri itu minimal siapa diri kita, siapa orang lain. Mengenal diri, siapa saya, siapa dia. Dia guru, saya murid. Harus tahu diri gitu. Dia orang tua saya anaknya, harus tahu diri dengan orang tua. Dia lebih tua dari saya lebih muda. Ya, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Itu berarti tahu diri. Ini gak ada lalu Pak Guruan kena udah lulus. Bapak, sakit hati Pak Guruan itu, ya. Dipanggil, halo Pak, sudah keluar dari madrasah aliyah? Belum lagi, ya. Kalau jalan itu sering saya singgung. Kok madrasah aliyah itu ketika sudah bukan jam sekolah, ini perempuannya celana pendek, lewat saja, rambut berurai sudah. Dengan itu udah berarti alumni madrasah aliyah. Jadi bapaknya manajemen jawab. Karena bapaknya kalau siswa aliyah itu kalau di sekolah rapi sekali, pakai kerudung, bawahan panjang. Kalau di luar itu seperti bukan siswa aliyah. Saya jawab, itulah dia bisa menyesuaikan diri. Kalau di sekolah saya yang bertanggung jawab.
Tapi kalau di luar sekolah ada orang tuanya, jangan saya lagi. Saya kan bisa berkeliling juga. Ya, itu tanggung jawab orang tua. Ya, salah satu yang mengundang kejahatan orang berbuat maksiat karena kita sendiri. Jadi kalau kita sudah sopan, ada laki-laki ini pernah diceritakan ya, di jembatan tuh kiri kanan dia duduk. Ada seorang wanita, tapi dia wanita salehah. Rencana laki-laki itu sudah mau mengganggu, tapi begitu dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jadi mengganggu karena salam tadi. Nah, begitulah kira-kira contoh orang muslim. Yang ketiga, tahu harga diri. Jadi 3T ya. Tahan diri, tahu harga diri. Tahu harga diri itu artinya jangan jual murah, jangan juga jual mahal, tapi khairul umuri awsatuha, pertengahan. Ini jual mahal, kalau ada 25 juta jangan melamar saya. Nah, itu kan artinya jual mahal. Atau ketika ketemu orang yang mungkin rupanya tidak cantik, itu kan menganggap orang lain seperti sama. Jadi tahu harga diri itu bisa menempatkan diri kita. Saya madrasah aliyah, saya alumni madrasah aliyah. Bagaimana saya menempatkan diri? Ya. Rasa malu harus terpatri pada diri kita. Tanpa terasa 3 tahun anak-anakku belajar di madrasah aliyah ini, banyak pahit getirnya, tapi dalam catatan saya kelas 3 yang ada itu 99% tidak ada melakukan satu perbuatan yang begitu berat melanggar tata tertib sekolah ya. Artinya mayoritas siswa kelas 3 yang saat ini melakukan perpisahan ini baik ya, dan punya kreativitas ya. Kalau 1-2 orang itu ya wajar. Prestasi juga saya lihat dari segi olahraga ya, banyak yang diberikan kepada sekolah ya. Kemudian perwakilan kayak kegiatan di luar seperti ikut musabaqah, ikut kaligrafi juga banyak disumbang dari siswa madrasah aliyah. Nah, selama kami mendidik anak-anak bapak yang mungkin saat ini berhadir mewakili dari siswa kelas 3 ini, banyak terdapat kesalahan, kehilapan, baik yang disengaja maupun tidak, atas nama kepala sekolah ya, yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Tuan Guru. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.